apakah ini termasuk genosida gitu menurut Bung Hairul gimana tuh? Iya, hingga saat ini dengan berbagai macam dokumentasi yang tersebar di sosial media ya, sangat disayangkan masih banyak pihak-pihak yang memperdebatkan. Nah, apakah genosida atau bukan? Yaitu perang antara yang dianggap perang ya, dianggap perang antara Israel dan Palestina. Apakah ini genosida atau bukan? Nah, bagi saya pribadi, saya meyakini bahwasanya ini adalah genosida. Nah, tentu dengan ukurannya, ada indikatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngalir, ngobrol ala IR. Pada kesempatan hari ini, teman-teman IR ataupun teman-teman Ngalir ya, kita akan berdiskusi terkait perjuangan Palestina. Namun sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ada baiknya kita mengenali dulu siapa sih yang akan berbicara di dalam video ini begitu. Nah, di awal mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Khairul Munzilin, salah satu dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dan saya dibersamai oleh salah satu dosen juga, mungkin favorit ya bagi beberapa mahasiswa. Amin ya Allah. Yaitu, atau mau memperkenalkan diri? Halo Sobat Ngalir semuanya. Di sini saya akan menemani Bung Hairul gitu dengan Miss Alfreda. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih Palestina sekarang saat ini gitu ya Bung Hairul ya. Iya, karena topik Palestina ini sebenarnya sudah di awal merdeka Indonesia sudah dibahas dan sampai sekarang masih belum selesai. Jadi dan di akhir-akhir ini pun topik ini masih bukan hangat lagi, bahkan sangat panas ya, dan butuh akan penyelesaian. Begitu Miss Freda ya. Setuju sekali. Di awal mungkin kita akan sedikit berdiskusi terkait bagaimana sih situasi ataupun kondisi di Palestina saat ini. Begitu Miss Freda ya. Teman-teman, ini hal yang sedikit ataupun sangat memprihatinkan, bukan sedikit, sangat memprihatinkan. Hingga saat ini terhitung dari 7 Oktober 2023 korban telah mencapai 51.000 lebih korban jiwa, dan di sisi lain dari warga yang terluka Miss Freda itu sudah sampai sekitar 117.000 lebih korban yang terluka. Selain itu genosida, saya menyebutnya genosida Miss Freda karena ini bukan lagi perang yang satu level, tapi genosida yaitu satu kelompok menghancurkan satu kelompok lainnya. Dan yang miris adalah Israel juga menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan yang sebenarnya dilarang. Contoh semisal rumah sakit dan juga hingga kamp pengungsi. Bahkan videonya tersebar luas dari rumah sakit, kamp pengungsi yang hancur luluh lantak, walaupun mereka denial, tapi banyak dokumentasi video yang tersebar. Dan yang terakhir, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bahkan sampai pembunuhan masyarakat sipil, yang bukan hanya masyarakat sipil secara umum, tetapi juga termasuk anak-anak, wanita, orang tua, bahkan dokter dan juga jurnalis. Nah, ini sangat menyayat hati ya. Seharusnya kita sebagai seorang muslim melihat saudara kita ikut bersedih. Saya juga banyak berkenalan atau berbicara ya, berobrol dengan teman-teman sampai menangis terkadang ketika melihat video-video ini, begitu ya. Nah, selain itu juga banyak info terkait pemblokiran aid ya Miss Freda ya, terhadap Gaza. Nah, mungkin Miss Freda ingin menyampaikan terkait bagaimana sih pemblokiran aid terhadap Gaza oleh Israel? Oke, menarik sekali memang Bung Hairul kalau membicarakan tentang Palestina ini gitu ya. Sebenarnya blokade aid itu memang sudah lama dilakukan Pak Khairul gitu ya. Sampai hari ini gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak sekali anak-anak yang lapar gitu. Mohon maaf sampai badannya kurus gitu ya, karena mereka tidak punya akses ya makan gitu. Apalagi kita tuh kalau belajar di konflik
daerah perang itu kan susah sekali ya mencari yang namanya apa ya, kebutuhan makanan, sanitasi dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya jadi problem gitu ya. Karena saya sepakat gitu ya. Hal ini telah menyalahi Konvensi Jenewa, International Humanitarian Law yang kita pelajari saat ini gitu. Apalagi saya menjadi dosen studi HAM gitu ya. Itu banyak sekali tuh kajian-kajian di kelas saya mengenai tentang pembebasan, mengenai kapan ya kira-kira tuh konflik ini akan selesai gitu. Nah, menurut Bung Khairul nih, sebenarnya itu kan banyak perdebatan ya saat ini tuh tentang Palestina ini gitu ya. Tetapi apakah ini termasuk genosida gitu? Menurut Bung Khairul gimana tuh? Iya, hingga saat ini dengan berbagai macam dokumentasi yang tersebar di sosial media ya, sangat disayangkan masih banyak pihak-pihak yang memperdebatkan. Nah, apakah genosida atau bukan? Yaitu perang antara yang dianggap perang antara Israel dan Palestina. Apakah ini genosida atau bukan? Nah, bagi saya pribadi, saya meyakini bahwasanya ini adalah genosida. Nah, tentu dengan ukurannya, ada indikatornya. Nah, saya merujuk dari laman yang dimiliki oleh Holocaust Memorial Day Trust. Oke. Ini adalah website yang dibentuk pasca terjadinya Holocaust dari Nazi terhadap Yahudi di Jerman ketika itu. Setidaknya pengarang dari stage dari genocidal ini namanya adalah Georgie H. Stanton. Dia menyebutkan ada 10 tingkatan dari genosida. Namun kita tidak akan membahas ke 10-10-nya. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita highlight yang menjadi ciri khas dari genosida begitu ya. Yang pertama sekali adalah di antara 10 itu ya. Yang pertama dehumanisasi. Dehumanization. Apa itu dehumanisasi? Dehumanisasi adalah tindakan yang menganggap selayaknya manusia bukan manusia. Oke. Begitu ya. Dan ini sangat lantang ataupun jelas terlihat sangat jelas sekali di awal konflik di tanggal 7 Oktober bahkan, di mana defense ministernya Israel menyebutkan kita akan memerangi mereka yang setengah binatang, human animal. Yes. Jelas ya, mungkin bisa dicari banyak sekali referensinya yang menyebutkan bahwasanya orang Palestina adalah human animal. Ini adalah salah satu tipping point yang menyatakan bahwasanya ini adalah genosida dan akan masuk ke dalam genosida dalam lingkup yang lebih besar. Selain itu, hal yang perlu di-highlight dari 10 tingkatan ini yaitu persecution and extermination. Ini terlihat jelas bagaimana Israel melakukan bombardir, membabi buta terhadap wilayah Gaza. Bahkan tidak layak huni sekarang. Hampir semua bangunan hancur, begitu ya. Yeah. Dan targeting, korban ditarget. Anak kecil, bayi yang meninggal ataupun yang balita 1-3 tahun itu meninggalnya karena sniper di kepala. Miss Freda, bisa bayangkan. Dan itu bukan hanya 1-2. Kalau semisal 1-2 mereka ngeklaim ini hanya miss, oke. Tapi terjadi banyak sekali anak kecil yang meninggal karena tertembak di kepala. Dan bukan hanya anak kecil, wanita dan sebagainya. Okay. Dan ini laporan langsung dari dari dokter-dokter yang beroperasi di Gaza ketika itu. Dan yang lainnya adalah denial. Ini adalah hal-hal yang sering dilakukan mereka yang melakukan genosida. Okay. Dan ini sering dilakukan oleh pihak Israel. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka denial. Kita tidak pernah menyerang rumah sakit, katanya gitu. Tapi faktanya apa? Banyak dokumentasi, banyak serangan ya. Banyak serangan. Bahkan dokumentasi mencatat yang terbaru bahkan rumah sakit milik masyarakat Kristen di Gaza itu diluluh lantakkan oleh bom Israel. Ini menjadi bukti dokumentasi bahwasanya nyata ini adanya, tapi mereka tetap denial. Dan hal yang sering mereka denial adalah ini sebagai upaya self defense. Self defense melindungi diri sendiri harusnya ya. Nah, tapi yang terjadi bukan melindungi diri sendiri. Mereka tanda kutip
sering menyatakan kita hanya menyerang, menargetkan Hamas. Tapi faktanya yang menjadi korban siapa? Anak kecil, wanita. Anak kecil, apakah mereka sudah dianggap sebagai Hamas begitu? Ya, Dan ini tentunya itu menyalahi tadi ya konvensi Genewa. Sebenarnya kalau misalkan Benar. kita bicara tentang itu, memang sudah sangat menyalahi dari konvensi itu. Dan kalau misalkan menyambung dari Bung Khairul tadi gitu ya, sebenarnya sudah masuk dalam kejahatan genosida gitu. Akan tetapi masalahnya ada kepentingan politik di sini gitu, yang itu kita tidak bisa hindari. Sebenarnya banyak respon ya, bahkan dari sebesar organisasi internasional PBB gitu ya. Tapi karena dukungan utamanya dari Amerika Serikat, otomatis maka ketika dia sudah menggunakan hak veto dia, ya otomatis semuanya sudah gagal total. Dan that's the problem. Ya, sometimes I think that untuk menyelesaikan konflik ini maybe run out the money gitu. Apa kalau dananya udah habis gitu kita jadi selesai sometimes gitu. Karena words kan needs money ya kan gitu. Tapi by the way nih Mbak Freda kan dosen di studi hak asasi manusia prodi HIUI ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Mbak Freda jika kasus ini dilihat dari kacamata hak asasi manusia? Nah, menarik sekali Bung Khairul. Jadi gini, kalau mendengarkan penjelasan dari Bung Khairul itu adalah genosida ya. Padahal secara manusia as a human kita tuh punya hak untuk hidup gitu kan. Untuk hidup tuh we have a rights gitu. Nah, kalau dari pandangan konsep teoris itu sebenarnya kita punya 4. Jadi bagaimana sih kita tuh melihat hak asasi manusia. Jadi dari natural school, kemudian dari deliberative school, yang ketiga adalah protest school dan discourse school. Nah, kalau orang naturalis ini bilang bahwa hak itu kita sudah lahir udah punya hak gitu kan. Kemudian kalau dari orang-orang deliberatif itu dia bilang bahwa hak itu harus kita musyawarahkan, kita harus setujui dulu, baru nanti kita tuangkan menjadi sebuah hukum internasional gitu. Tapi kalau orang-orang protest school itu bilang bahwa enggak, hak itu harus diperjuangkan gitu, karena hak itu kalau misalkan terjadi di hak orang minoritas dan terpinggirkan, marginal begitu, kita harus berjuang untuk mendapatkan hak kita gitu. Kalau discourse ini ya hanya kita ngomong-ngomong aja, jadi bisa dibilang tidak percaya akan HAM. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat seperti itu, Bung Khairul, orang-orang Palestina tuh sebenarnya punya hak, ya kan, yang harus diperjuangkan. Jadi sebenarnya bisa dibilang karena itu suatu masyarakat yang kecil gitu ya. Jadi ya kita harus memperjuangkan hak kita untuk bisa hidup gitu. Karena orang natural kita bilang bahwa percaya bahwa ya hak itu dari lahir gitu. Jadi konsep itu sebenarnya harus diterapkan gitu. Apalagi sebenarnya deliberatif itu sudah sangat nyata sekali gitu. Orang Palestina kita harus dituangkan ke Genewa Internasional tadi, Genewa Convention tadi gitu, tapi ternyata tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Itu jadi tantangan ya kita kalau kita belajar hukum internasional itu jadi kayak challenge gitu. Apa sih internasional lo gitu. Jadi agak skeptis gitu sebenarnya ya Bung Khairul ya. Ya berarti memang hak asasi manusia itu harus diperjuangkan. Harus gitu diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan. Sebagaimana mungkin di undang-undang pembukaan undang-undang kita Indonesia, kita meyakini bahwasanya semua bangsa itu berhak untuk merdeka. Betul sekali, gitu ya? Agree. Oke, sekarang jadi punya pertanyaan menarik gitu ya. Kira-kira udah bentuk genosida nih, kemudian hak itu harus diperjuangkan. Gimana ya kira-kira perlawanan saat ini? Hak itu ya? Betul sekali. Menurut pandangan Bung Khairul gimana nih? Ya, sebenarnya sejarah dalam memperjuangkan hak itu sudah lama ya berlangsungnya, baik di isu Palestina ataupun di isu lainnya. Nah, dari isu Palestina terutama mungkin kita fokusnya ke peristiwa 7 Oktober ya, semenjak 7 Oktober 2023. Ada banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat global bahkan, bukan hanya dari masyarakat Palestina sendiri. Dan salah satu hal menarik Miss Freda adalah perlawanan saat ini sangat besar dibantu oleh keberadaan digital disruption. I see. Dan digital disruption, fakta menarik, muncul ataupun masif terjadi ketika COVID. Dan peristiwa ini juga tidak jauh dari COVID ya. Nah, setelah COVID selesai tahun 2022 akhir, mungkin awal atau akhir, kemudian terjadi mulai genosida ya. Mungkin tipping point-nya ketika penyerangan oleh beberapa bagian Hamas, yaitu Tufan Al-Aqsa kalau Tufan Al-Aqsa. Dan setelah itu
serangan balasan yang bahkan meluluh lantakkan Gaza oleh Israel ya. Dan ini juga menjadi hal berbeda ketika hal ini didokumentasikan secara lengkap, detail, dan tersebar ke seluruh dunia. Perlawanan terjadi bukan hanya oleh masyarakat Palestina, tapi juga oleh masyarakat dunia. Yes. Dan terjadi di seluruh bagian dunia. Yes. Bukan hanya dari negara-negara muslim, tapi bahkan negara-negara non-muslim sekalipun. Yeah. Dan menariknya, di negara-negara yang non-muslim, perlawanan justru lebih masif. Miss Freda. Menarik ya Menarik. sebenarnya ya, menarik sekali itu. Di Eropa terutama, karena mereka memang basicnya, seperti Mbak Freda sampaikan tadi, mereka banyak yang merupakan aktivis hak asasi manusia dan mereka berusaha menebarkan dokumentasi pelanggaran dan apa yang bisa kita perjuangkan. Nah, ada kajian yang saya pernah lakukan dengan salah satu kolega di HI UI juga. Kami mencoba meneliti terkait bagaimana perlawanan global terhadap isu Palestina ini. Dan kami berusaha melihat dari perspektif Seeking, yaitu Transnational Advocacy Network, atau banyak orang menyebutkan TAN dengan TAN gitu ya. Nah, ada 4 stages ataupun 4 cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun non-state actor. Yang pertama, information politics. Umumnya information politik ini diperjuangkan oleh wartawan. Begitu ya, maksudnya wartawan ya. Tapi menariknya ketika ada digital disruption, perjuangan information politik itu tersebar oleh individu sekalipun, tidak hanya terbatas pada jurnalis. Karena kita sebagai masyarakat biasa, bisa bahkan Gen Z sekarang yang gemar di TikTok, begitu ya, mereka sangat bisa melakukan perjuangan ini menggunakan sosial media dan menyebarkan informasi-informasi yang ada. Bahkan di Palestina sendiri, jurnalis bukan hanya mereka yang ada tulisan press. Setiap orang yang memiliki HP bisa mendokumentasikan dan bisa ikut berjuang menyebarkan informasi ini. Itu yang pertama, information politics. Yang kedua ada symbolic politics. Ini juga sering kita lihat bagaimana banyak masyarakat dunia yang menggunakan kefiah ya. Kefiah itu jadi tren ya akhir-akhir ini. Menjadi tren di mana bahkan baju didesain dengan kefiah ataupun simbol-simbol semangka dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk symbolic politics. Nah, yang ketiga ada leverage politics. Leverage politik ini contohnya adalah bagaimana suatu masyarakat mendorong pihak lain untuk mendesak target utama. Contoh semisal, ketika kita sulit ataupun gagal melakukan pressing ataupun tekanan kepada pelaku genosida yaitu Israel, kita bisa melakukan tekanan kepada Israel melalui pihak lain. Bisa melalui ICJ, ICC, ataupun bahkan melalui Amerika sendiri. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh masyarakat internasional. Mungkin Miss Freda juga ingat terkait hashtag Rafah gitu ya. All eyes on Rafah. Nah, ini juga sangat berimplikasi kepada kebijakan Amerika. Ketika itu eranya Biden ya, ketika hashtag ini beredar luas, nah Biden tidak lama setelah hashtag ini beredar, Biden menghentikan pengiriman senjata kepada Israel. Walaupun jadi polemik bagi Biden sendiri ketika itu. Ini menjadi leverage politics yang bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir ada accountable politics. Nah, accountable politics adalah seperti namanya accountable, yang mana masyarakat berusaha untuk mendesak ini. Mendesak Israel kita tahu adalah negara yang dianggap demokrasi, yang paling demokrasi di Timur Tengah. Nah, jadi masyarakat dunia berusaha mendesak Israel melalui nilai-nilai demokrasi. Katanya demokrasi kan harusnya begini. Nah, itu cara-cara mendesak accountable politik. Katanya memperjuangkan yang baik-baik. Mana buktinya? Amerika bahkan kita bisa mendesak Amerika dengan nilai-nilai yang diyakini oleh mereka sendiri begitu. Ini setidaknya hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dunia dalam membela Palestina. Ya. Tapi menurut Mbak Freda gimana? Ada nggak sih respon-respon lain selain dari masyarakat sipil terhadap ini? Wah, kalau respon tuh banyak sebenarnya. Dari PBB gitu, dari organisasi internasional, ICRC gitu. Kalau kita belajar itu Amnesty Internasional gitu. Bahkan ada suatu movement, grassroots movement, yaitu Standing Together itu ya. Itu isinya memperjuangkan bagaimana
menciptakan kedamaian antara orang-orang Palestina dan Israel sebenarnya. Nah, sometimes gitu ya, mereka ini gini ya, tidak punya power gitu loh untuk menghentikan tadi gitu ya, karena tadi ya kita belajar ada kepentingan politik di situ, tapi paling tidak gerakan grassroots itu tuh sudah terjadi dan banyak gitu. Kita melihat di Indonesia aja deh Bung gitu ya. Di Indonesia tuh beberapa bulan yang lalu tidak salah itu ada di Medan atau di mana gitu ya, dia tuh pawai dengan menggunakan simbol-simbol Palestina. I think that's good gitu ya. Itu respon masyarakat tuh udah ayo deh stop deh gitu, tapi kan nyatanya nggak seperti itu. Bahkan kalau kita bicara tentang gencatan senjata yang dilakukan gitu pun, agreement itu pun ada yang apa ya, bukan penyalahgunaan tapi kayak apa ya bahasanya, kayak di apa ya, tidak sesuai dengan Normal. aturan dan dari gencatan itu gitu ya. Itu problem gitu sebenarnya. Nah, I hope sometimes it will be end gitu ya. Tapi nggak tahu ya. Semoga ada harapan yang baik gitu ya. Solusinya kalau karena mungkin kita orang akademisi ya, nanti saya mau tahu nih dari pandangan Bung Khairul gitu. Sebentar Pak, sebelum ngebahas solusi, ada satu hal yang saya luput tadi untuk kita diskusikan. Apa tuh? Ada satu bagian dari Indonesia sendiri, walaupun tadi kita sepakat ya, demonstrasi ataupun dukungan yang masif tersebar di sosial media banyak menunjukkan terjadi di negara-negara Eropa. Tapi hal yang menarik dari Indonesia adalah Indonesia juga ada satu gerakan yang membela Palestina yang istilahnya julid fisabilillah. Oh gitu. Iya. Itu apa, dia dilewat Twitter ke Facebook ke? Ini menariknya. Saya rasa Mbak Freda sempat mungkin lewat ya bagian terkait julid fisabilillah. Biasanya kan kita dengarnya jihad fisabilillah ya, tapi sama mereka diganti julid fisabilillah. Menarik tuh. Nah, jadi mereka berusaha untuk ini juga berbeda. Ini distinction dari teori Tan sendiri. Tan ada 4 perspektif tadi ya. Tapi kalau menurut ini julid fisabilillah, mereka menggunakan pendekatan yang berbeda. Jadi yang ditarget adalah individu. Nah, individu yang terlibat langsung dalam genosida. Nah, semisal IDF, tentara-tentara IDF itu sebenarnya dalam norma yang umum salah. Tapi dalam hal untuk mendesak agar dia tidak melakukan genosida, ini menjadi sah. Karena untuk mencegah keburukan yang lebih besar. Bentuknya doxing sih. Doxing semisal ada tentara IDF yang mereka menyebarkan, karena tentara IDF juga sering joget-joget di sosial media ya. Mereka punya list itu. Dan itu part loh Bung Khairul. Kalau kita belajar teorinya Jane Sharp itu perlawanan non kekerasan tuh singing, dancing itu bentuk perlawanan kita. Menarik banget itu buku yang mau belajar tentang gerakan sosial tuh bagus banget gitu. Dan itu memang bentuk orang untuk mengekspresikan gitu. Itu simbolik politik masuk simbolik politik ya. Nah, tapi sayangnya yang dance ini anggota IDF, tentara yang melakukan gitu. itu. Nah, jadi ketika banyak tentara IDF yang melakukan hal-hal sedemikian di sosial media, mereka punya list nih. Akhirnya diserang satu persatu, didoxing gitu. Nah, ini mungkin secara norma umum sekali salah. Nah, tapi untuk memperjuangkan keadilan yang lebih luas menjadi sah begitu. Nah, baik, mungkin maaf tadi saya potong. Kita lanjut ke solusinya. Boleh, sekarang kita lanjut ya. Menurut Miss Freda, gimana nih? Solusinya nih, karena kita sebagai akademisi ya, betul. Gitu ya. Salah satu hal penting itu di ruang kelas pasti. Betul. Menulis, menyuarakan. Karena bagaimana ya cara kita untuk menyuarakan hal itu kalau misalkan kita hentikan perang gitu kan, caranya ya dengan kita menyuarakan dengan tulisan, jurnal, seminar gitu ya. Walaupun mungkin ada istilah DBS ya, di boykot, sanksi dan lain sebagainya, tapi menurut saya hal terkecil adalah bagaimana kita menyuarakan di lingkungan sekitar kita sendiri gitu. Dan itu platform yang sangat bagus menurut saya, dengan menulis gitu untuk menyuarakan itu. Kalau menurut Bung Khairul gimana? Ada nggak solusi lain yang selesai deh gitu? Saya sangat sepakat dengan ide Mbak Freda, yaitu kita berusaha untuk berjuang dari hal yang terdekat, begitu ya. Semisal semua orang pasti punya profesi masing-masing, punya keahlian masing-masing. Setiap orang bisa berjuang menggunakan keahlian masing-masing. Nah, salah satunya kita sebagai akademisi, saya juga seperti Miss Freda sampaikan tadi, saya di kelas sering itu kalau semisal bahkan di kelas tugas akhir, ketika ada yang nanya
pusing gitu nyari topik untuk nulis skripsi ya. Saya langsung gitu. bilang iya, saya langsung sampaikan, oh Palestina. Palestina. Tulis tentang Palestina. Isu Siapa hangat lagi yang yang- nulis Palestina kalau bukan kita? Isu hangat yang Betul. banyak Ya, dikulik. Ya. betul. Kita bisa berjuang dengan hal-hal terdekat. Nah, di sisi lain, saya juga melihat Miss Freda, ini mungkin masih perdebatan antara two state solution and one state solution ya. Kalau saya pribadi ya, kita lihat ke hukum yang paling awal. Kalau memang tanah ini milik Palestina aslinya, ya sudah haknya Palestina. Kalau memang Amerika dan sekutunya menginginkan tanahnya dibagi ataupun ya ada two state solution, ya saya akan sangat senang jika Amerika menyediakan wilayahnya untuk Israel. Nah, itu kan two state solution, iya kan? Kan Terus luas ada tuh Amerika ya. ini ya agreement antara yang berkonflik gitu. Betul, ya. nggak usah ambil tanah Palestina, tanah Amerika kan luas itu. Betul kan? Betul, Ya, betul. harusnya Amerika menyediakan ruang tanahnya untuk Israel. Nah, itu selesai konfliknya. Ataupun India yang mungkin sedikit gemar mendukung Israel, bisa saja tuh menyediakan satu bidang tanah untuk Israel gitu kan. Nah, itu mungkin kalau mereka ingin two state solution. Iya. Namun selain itu BDS yang tadi disampaikan, boycott, divestment dan sanction, saya juga mendorong ya semua penonton mungkin dan saya pribadi, semoga kita tidak bosan-bosan melakukan boykot untuk produk-produk Israel. Ya, belum itu challenge sebenarnya. Challenge. Kalau misalkan Betul. ada merek tertentu begitu Iya. di boykot, sometimes ya itu challenge sebenarnya gitu. Dan saya merasakan hal itu, Miss Freda. Saya ada produk yang saya sering konsumsi, tapi karena untuk melakukan boykot, saya bela-belain untuk boykot. Wis, Nah, ya mungkin kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Iya. Nah, selanjutnya selain BDS, saya merasa pendekatan militer penting untuk dilakukan. Jika memang pada suatu masa di konflik Herzegovina, Bosnia Herzegovina ketika itu intervensi militer diadakan, diperbolehkan dan NATO turun tangan. Mengapa konflik yang sudah begitu lama dan sadisnya ya, banyak rumah sakit, kamp pengungsi yang diserang, kenapa tidak ada intervensi militer? Dan jika memang Muammar Gaddafi diserang oleh NATO dalam satu hari langsung meninggal, selesai langsung menurut mereka, bisa melakukan intervensi militer. Kenapa konflik ini tidak mereka lakukan? Dan kita sebenarnya tidak harus melakukan berharap pada Amerika. Saya berharap siapapun mungkin bisa melakukan intervensi militer sesuai dengan hukum yang kita sepakati di PBB gitu. Oke, semoga solusi-solusi yang kita nih tawarkan nih dari bisa akademisi gitu ya, bisa diimplementasikan dengan baik. Saya kira begitu ya, Bung Khairul ya, kita ngobrol ngalir kita ya hari ini untuk membahas Palestina yang masih panas ya, belum selesai konfliknya begitu. I hope it will be end. Amin, I think Free amin. Palestine is not about slogan, but it is a humanitarian call gitu. Udah kayak udah Ini panggilan humanitarian. untuk bukan hanya slogan ya, bukan slogan ya, lagi. Yes, kita setuju ya Bung Khairul ya. Sepakat. Oke, kalau begitu Mungkin bisa kita ulang yang tadi. Oke, Free Palestine is not slogan but humanitarian call. Oke. Gitu ya. Saya kira gitu, Sobat Ngalir ya. Sesi saya ya Miss Alfreda dan Bung Khairul mungkin kita akan berjumpa kembali di sesi episode Ngalir berikutnya gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.